Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, sabda Yesus yang kita dengar hari ini tuh rasanya menenangkan, tapi sekaligus juga menantang ya. Di satu sisi, wah ini jadi peneguhan buat fondasi iman kita. Tapi di sisi lain, ada sebuah panggilan yang dalam sekali di dalam kata menggenapi itu. Yuk kita coba selami bareng-bareng apa sih artinya ini buat hidup kita. Seringkali kan, ada kebingungan atau mungkin kita pernah berpikir kalau kehadiran Yesus itu bikin semua aturan dan hukum dari perjanjian lama jadi nggak relevan lagi. Seolah-olah semuanya dihapus gitu aja. Tapi ternyata, Yesus dengan sangat tegas meluruskan pandangan yang keliru ini. Jadi, ini dia nih intinya. Mengenapi itu bukan menghapus, tapi justru menyempurnakan. Yesus datang untuk menyingkap makna yang paling dalam dari hukum Allah. Ia mengajak kita untuk bergerak ya, dari yang tadinya cuma taat aturan di permukaan, sekarang menuju sebuah perubahan hati yang sejati. Nah, ini nih yang kemudian membawa kita ke sebuah perenungan yang lebih jauh lagi. Ternyata, perjalanan iman kita itu menuntut lebih dari sekedar yang penting saya nggak berbuat dosa besar. Coba deh kita sama-sama tanyakan ini pada diri kita sendiri. Seringkali kita merasa udah jadi orang baik karena kita nggak mencuri, nggak membunuh, atau nggak melakukan pelanggaran-pelanggaran besar lainnya. Tapi apakah benar hanya itu inti dari panggilan Kristus kepada kita? Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Kalau ketaatan lahiriah, ya fokusnya cuma menghindari hal-hal jahat yang kelihatan dari luar. Tapi, Yesus mengundang kita ke level yang lebih dalam, yaitu pertobatan sejati. Ini adalah sebuah proses di mana kita mengizinkan Tuhan untuk bersih-bersih di dalam diri kita, memurnikan niat, pikiran, dan bahkan relung hati kita yang terdalam. Tantangan berikutnya, dan ini manusiawi sekali, adalah kecenderungan kita untuk ibaratnya milih-milih ajaran Tuhan. Kita ambil yang kita suka, yang bikin nyaman, dan yang menantang kita singkirkan dulu. Siapa sih yang nggak suka dengar kalau Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Pengampun? Wah, itu menenangkan sekali kan? Tapi gimana ceritanya kalau kita dengar ajaran bahwa kasih itu juga menuntut kita untuk meninggalkan kebiasaan buruk, untuk berubah, untuk memaafkan orang yang menyakiti kita? Nah, murid yang sejati adalah dia yang berani mendengarkan dan mau menghidupi seluruh sabdanya, bukan cuma sebagian. Oke, terus gimana caranya kita menerjemahkan semua ini ke dalam tindakan yang nyata? Panggilan ini ternyata hadir bukan di awang-awang loh, tapi justru dalam rutinitas kita sehari-hari, dalam hal-hal yang kelihatannya kecil. Yuk, kita lihat 3 contoh sederhana ini. Mengenapi hukum Tuhan itu bisa berarti kita memilih untuk lebih bersabar hari ini saat menghadapi anggota keluarga. Atau bisa berarti kita memegang teguh kejujuran di tempat kerja, bahkan dalam urusan yang paling sepele. Atau bahkan sesederhana menjaga lidah kita supaya kata-kata yang keluar itu membawa damai, bukan malah bikin perpecahan. Tentu saja, proses untuk menjadi lebih baik ini nggak selalu mulus, namanya juga manusia ya. Kita ini lemah dan seringkali jatuh. Tapi kabar baiknya adalah kita tidak pernah berjalan sendirian dalam perjuangan ini. Ini pesan yang penting banget untuk kita pegang. Saat kita gagal, saat kita terjatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama, jangan buru-buru putus asa. Kristus sendiri yang akan memberikan kita rahmat untuk bisa bangkit lagi, memperbaiki diri, dan kembali berjalan di jalannya. Dan inilah sumber pengharapan kita. Yesus tahu betul kita nggak mungkin bisa sempurna dengan kekuatan kita sendiri. Justru karena itulah Ia datang lebih dulu. Dialah yang memulai, Dialah yang mengasihi kita tanpa syarat, dan Dialah yang dengan setia menuntun setiap langkah kita. Jadi, mari kita sama-sama membuka hati kita lebar-lebar baginya hari ini. Semoga lewat tindakan-tindakan sederhana yang kita lakukan dengan penuh kasih, orang-orang di sekitar kita bisa melihat betapa indahnya kehendak Allah itu menjadi nyata dan sungguh mengubahkan. Amin. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.